Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nurul Aini, peserta Latsar CPNS 2022 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Angkatan 4, Kelompok 2, NDH 34. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan Smart ASN. Oke, ayo kita bahas. Sebagai seorang ASN, kita harus menjadi Smart ASN di mana kita memiliki dan menguasai cara bermedia digital secara bertanggung jawab. Berbicara terkait dengan literasi digital, menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan, baik pekerjaan yang layak maupun kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Indonesia akan mewujudkan Indonesia Digital Nation yang bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing di mana semua aspek baik itu pemerintahan, masyarakat, ekonomi akan dibuat secara digital. Kemudian ada 4 kompetensi literasi digital yang harus kita miliki. Yang pertama ialah digital skill, ialah kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah digital culture, yang artinya kemampuan membaca, menggerakkan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Ketiga ialah digital etik, yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyelesaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ialah digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi, keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bermedia digital, kita harus memiliki etika. Etika yang dimaksud meliputi kemampuan individu dalam menyadari, mencantumkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa etika yang perlu diperhatikan saat bermedia digital. Yang pertama, hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi ke publik. Yang kedua, gunakan etika atau norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial. Yang ketiga, hati-hati terhadap akun yang tidak dikenali. Yang keempat, pastikan unggahan di media sosial tidak mengandung sara. Yang kelima, manfaatkan media sosial untuk membangun jaringan atau relasi. Yang keenam, pastikan mencantumkan sumber konten yang diunggah. Yang ketujuh, jangan mengunggah apapun yang belum jelas sumbernya. Dan yang terakhir, manfaatkan sosial media untuk menjunjung proses pengembangan diri. Kita sebagai warga Indonesia memiliki hak dalam bermedia digital. Adapun yang dimaksud dengan hak digital ialah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Kita memiliki 3 hak dalam bermedia digital. Yang pertama, hak untuk mengakses. Artinya, kita memiliki kebebasan mengakses internet seperti ketersediaan infrastruktur, kepemilikan dan kontrol layanan penyedia internet, kesenjangan digital, kesetaraan akses antar gender, penapisan, dan blokir. Yang kedua ialah hak untuk berekspresi. Artinya, kita memiliki jaminan atas keberagaman konten, bebas menyatakan pendapat, pengguna internet dalam menggerakkan masyarakat sipil. Dan yang terakhir ialah kita memiliki hak untuk merasa aman. Artinya, kita berhak untuk bebas dari penyadapan massal dan pemantauan tanpa landasan hukum, perlindungan atas privasi, hingga aman dari penyerangan secara daring.
Bicara terkait dengan konten negatif, jadi konten negatif yang membarengi perkembangan dunia digital tentu menyosor para pengguna internet yang substansinya mengarah pada penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Contohnya hoax, cyberbullying, atau bahkan hate speech. Demikian pembahasan terkait dengan Smart ASN. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.